Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, kami dari kelompok kelas B mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen akan mempresentasikan terkait pre-cooling dari kentang. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Jadi berikut adalah outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Rofia Iva Karimah. Selanjutnya ada definisi dan prinsip yang akan dijelaskan oleh Taskia Sri Adi Putri. Dan mekanisme yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Insan Latifa dengan Nabila Salsabila. Dan contoh penerapan dari pre-cooling itu akan dijelaskan oleh Mu Iqbal. Adapun latar belakang dari materi kami adalah suatu bahan pangan memiliki karakteristik seperti rasa, aroma, dan tekstur yang menjadi indikator dalam menentukan kualitasnya. Salah satu sifat bahan pangan adalah perishable atau mudah rusak, seperti buah-buahan dan sayuran, sehingga dibutuhkan penanganan khusus terhadap bahan pangan yang telah dipanen. Pengolahan pasca panen menjadi peranan penting dalam menjaga kesegaran dan mutu pangan. Melalui proses pasca panen, mutu dari suatu pangan akan dipertahankan dari waktu panen hingga saat siap untuk dikonsumsi. Selama proses pasca panen, berbagai teknik dilakukan untuk memperlambat proses pembusukan. Salah satu teknik yang dilakukan adalah pre-cooling. Pre-cooling dapat menjadi salah satu langkah awal dalam pengolahan pasca panen. Proses ini melibatkan pendinginan cepat segera setelah panen untuk menghilangkan panas yang terakumulasi selama pertumbuhan dan pematangan. Pre-cooling dapat memperlambat aktivitas metabolisme, mengurangi laju respirasi, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan pembusukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pre-cooling. Jadi, pre-cooling itu merupakan suatu proses penghilangan panas pada bahan pangan untuk memperlambat laju respirasi dan menjaga kesegaran pada bahan pangan setelah pemanenan. Nah, prinsip dari pre-cooling itu sendiri yaitu dengan menurunkan panas secara cepat dari suhu awal ke suhu yang lebih rendah mendekati titik penyimpanan optimal pada bahan pangan tersebut. Jadi semakin cepat penurunan suhu yang dilakukan pada bahan pangan, maka semakin lama masa simpan dari bahan pangan tersebut. Selanjutnya, mekanisme dari pre-cooling itu terdiri dari dua, ada spray pre-cooling dan juga hydro-cooling. Nah, untuk spray pre-cooling terdapat bagian nozzle yang dapat menyemprotkan air di sekitar bahan pangan, dalam hal ini kentang, sehingga terjadi perpindahan panas secara sensibel antara panas laten antara air dan udara yang kemudian akan meningkatkan sistem kerja dari pendinginan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme perendaman air atau hydrocooling. Jadi proses pendinginan kentang yang direndam oleh air selama beberapa menit yang dilakukan itu mampu menurunkan suhu awal produk sebelum disimpan dalam kondisi dingin. Nah, penggunaan air ini dilakukan dikarenakan air memiliki kapasitas pemindahan panas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan udara, atau metode itu juga dapat disebut dengan forced air cooling. Oke, baik, jadi berdasarkan video yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa kentang yang telah dilakukan proses pemanenan akan dilakukan proses pre-cooling dengan bantuan konveyor. Jadi kentang akan masuk ke dalam hydrocooling, kemudian keluar. Jadi proses perendaman hanya sebentar. Setelah itu dilakukan proses pemisahan atau proses grading. Nah, pada video kedua dapat dilihat pada salah satu perusahaan yang bergerak pada sayur-sayuran, di mana dia menggunakan konsep spray cooling. Jadi bahan pangan itu dilakukan ditumpuk, kemudian diberikan air, kemudian disiram menggunakan air dingin untuk memperlambat laju respirasi pada buah-buahan. Oke, baik, berdasarkan paparan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa bahan pangan mudah mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan penanganan pasca panen. Salah satunya yaitu dengan pre-cooling. Prinsip dari pre-cooling adalah menurunkan suhu bahan pangan secara cepat ke suhu optimal penyimpanan.
pada kentang, pre-cooling dilakukan dengan menyemprotkan air ataupun meningkatkan efisiensi pendinginan. Perendaman dalam air juga dapat menurunkan suhu awal sebelum penyimpanan. Pre-cooling penting untuk menjaga kualitas dan masa simpan bahan pangan yang mudah rusak. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.